Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Fajar. Pada video ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang gerak parabola. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video yang menarik lainnya. Fisika, asikin aja. Sebelum kita mengetahui apa itu gerak parabola, saya akan bertanya kepada kalian. Kalian pernah tidak melihat pemain bola Lionel Messi saat mencetak bola ke arah gawang? How to introduce yourself? Atau melihat pemain basket saat memasukkan bola ke dalam keranjang? Take a look. Wow! They're gonna take. Atau bermain permainan Angry Birds? Jika kalian pernah melakukan hal seperti itu, maka kalian telah melakukan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diartikan, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk kurva parabola, yang mana itu adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan pada sumbu X, gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y, dengan membentuk sudut tertentu. Simpelnya, gerak parabola adalah perpaduan dari gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Pada sumbu Y, geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ketika benda berada pada sumbu Y, dia akan menaiki ke atas dan akan cenderung diperlambat oleh kecepatan gravitasi bumi yang selalu menarik benda akan jatuh kembali ke bumi. Sedangkan pada sumbu X, geraknya adalah gerak lurus beraturan karena ketika dia gerak lurus beraturan, kecepatannya adalah konstan sehingga tidak ada kecepatan di setiap lintasannya. Nah, mengenai lintasannya, gerak parabola ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kecepatan awal yang diberikan, kedua, sudut yang terbentuk. Hal yang menarik dari sudutnya yaitu apabila sudutnya 45 derajat, maka jangkauan yang dicapai yaitu jangkauan maksimum. Apabila sudut yang dibentuk yaitu melebihi 45 derajat, maka jangkauannya pendek, tapi lintasan yang terbentuk yaitu lintasannya lebih tinggi. Nah, apabila sudutnya itu kurang dari 45 derajat, maka jangkauannya pendek dan lintasannya pun pendek. Maka apabila kalian ingin membuat sebuah benda itu mencapai jangkauan maksimum, maka kalian harus memperbesar dari kecepatan dan mempertimbangkan sudut yang terbentuknya. Untuk lebih mudah memahami gerak parabola, mari kita lihat eksperimen dan video berikut ini. Berikut adalah alat untuk membuktikan gerak parabola. Terdapat sebuah pegas, sebuah busur, dan juga bola pejal. Sebuah pegas ditarik, maka bola pejal akan meluncur mengarah ke depan. Dapat kita lihat, sudut ditentukan dan bola pejal meluncur ke depan. Pegas akan menarik bola pejal dan meluncur ke depan. Di depan terdapat sebuah tanda untuk menentukan jangkauan maksimum. Kita lihat, berdasarkan data yang didapatkan, jangkauan yang paling memiliki data jangkauan paling jauh yaitu pada sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat memiliki jangkauan yang maksimum dibandingkan sudut di bawah 45 derajat dan sudut di atas 45 derajat. Ini membuktikan bahwa sudut 45 derajat adalah sudut yang memiliki jangkauan maksimum berdasarkan praktikum percobaan di alat tersebut. Dalam gerak parabola, kita harus memahami persamaan matematisnya, dari berapa kecepatannya di sumbu X, berapa kecepatannya di sumbu Y, berapa jangkauan maksimumnya, dan berapa ketinggian maksimumnya. Untuk mempelajari itu, mari kita pelajari slide selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak parabola berdasarkan matematis. Kita ketahui gerak parabola adalah gerak yang membentuk lintasan kurva parabola. Apabila ada benda dilemparkan sebesar kecepatan v0, maka dapat kita analisis berdasarkan sumbu X
dan berdasarkan sumbu Y, V0Y dan V0X. Nah, V0X ini dapat kita ketahui V0 dikali cos theta. Theta ini adalah sudut dari benda yang dilemparkan. Di sini theta sudutnya. Dan untuk V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Mengapa dia cos theta? Karena sudutnya ada di samping, sedangkan untuk sin yaitu di depan sudut, sehingga sin theta. Jadi kita ketahui tadi gerak parabola adalah gerak yang berdasarkan sumbu X dan sumbu Y, perpaduan dari gerak GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Selanjutnya kita akan menganalisis kecepatan Vx dan kecepatan Vy apabila benda tersebut telah berada di waktu tertentu, Vx dan Vy. Ini pada saat waktu awal dan ini saat waktu tertentu. Kita analisis berdasarkan GLB dan GLBB. GLB berdasarkan sumbu X dan GLBB berdasarkan sumbu Y. Kita terlebih dahulu, ini GLB. Nah, GLB dan GLBB. GLB berdasarkan sumbu X, GLBB berdasarkan sumbu Y. Oke, kita analisis. GLB itu Vx sama dengan V0x dikali T untuk Vx. Sedangkan untuk GLBB yaitu Vy sama dengan V0y dikurang G kali T. Itu untuk Vy. Nah, untuk V0x yaitu berdasarkan V0x tadi V0 dikali cos theta dikali T. Vx berdasarkan waktu tertentu. Saat benda dilemparkan pada waktu tertentu, maka Vx nya yaitu V0x dikali T, yaitu V0 dikali cos theta dikali T. Untuk Vy nya kecepatan pada sumbu Y pada waktu tertentu V0y dikurang GT. V0y sama dengan V0 sin theta dikurang G kali T. T nya adalah waktu. Kenapa dia dikurang G? Karena setiap benda yang dilemparkan berbentuk kurva parabola ini dia akan diperlambat karena tarikan gravitasi, kecepatan gravitasi seperti itu, sehingga dikurang min GT. Selanjutnya, apabila sebuah benda ini dilemparkan di sumbu X, kita bisa menganalisis X yaitu jarak yang ditempuh benda saat dilemparkan, yaitu bisa kita tulis berdasarkan otomatis X sama dengan Vx kali T, sama seperti S dikali S sama dengan V kali T seperti di GLB. Karena di sini tidak ada kecepatan, kita ketahui pada GLB V nya yaitu konstan, percepatannya sama dengan 0. Sedangkan pada GLBB pada sumbu Y yaitu dia percepatannya berbeda-beda di setiap waktu. Berbeda-bedanya dikarenakan adanya
gravitasi. Kecepatan gravitasi. Seperti itu. Nah, untuk berapakah ketinggiannya? Ketinggian dari benda di saat dilemparkan, yaitu bisa menggunakan rumus Y sama dengan V 0 Y dikali T dikurang setengah kali G kali T. Y adalah ketinggian saat benda dilemparkan. V0Y yaitu kecepatan di awal di sumbu Y V0Y dikali T, waktu tertentu. Waktu ketika dia misalkan 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu Y-nya itu berada di ketinggian mana, kita dapat tentukan dengan Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT. Setengah GT, G-nya itu kecepatan dari gravitasi, T-nya itu waktu tertentu. Nah, setelah kita memahami ini, kita akan melanjutkan berapa sih ketinggian di saat puncak ini, yaitu Y max, dan berapa sih jarak terjauh X max pada kurva parabola ini, dan waktu yang dibutuhkan TP, waktu yang dibutuhkan di saat benda dilemparkan menuju puncak berapa, dan T max saat benda menempuh puncak dan jatuh lagi ke permukaan bumi. Akan kita bahas di video selanjutnya. Kita akan menjabarkan dari ketinggian maksimum Y max, jangkauan maksimum X max, waktu maksimal ketika bola mengalami gerak parabola sampai jatuhnya di jangkauan maksimum, kemudian waktu saat di titik puncak, dan waktu ketika dia naik ke atas dan turun lagi ke bawah. Pada GLBB, pada sumbu Y max pada ketinggian puncak, VY mengalami pengurangan sampai di titik puncak, VY-nya sama dengan 0. Mengapa dia menjadi 0? Karena ketika bola menaik ke atas, meluncur ke atas, kecepatannya mengalami perubahan. Karena di GLBB yang mengalami perubahan itu kecepatan, sehingga dapat kita jabarkan Y max-nya, Y max VY sama dengan 0. Kita ketahui VY sama dengan 0, maka VY kita jabarkan bisa mendapatkan dari TP, waktu saat di titik puncak. VY sama dengan V0Y dikurang G kali T. Nah, V0Y adalah kecepatan di waktu awal. Di saat ingin melaju ke atas, V0Y. VY diketahui di titik puncak yaitu 0, maka VY-nya sama dengan 0. V0Y dikurang GT. Nah, waktu ini adalah waktu di saat kita ingin mengetahui di saat titik puncak berada. Karena kita menggunakan VY-nya sama dengan 0, maka dapat kita balik sehingga menjadikan V0Y sama dengan G kali T. Maka T-nya dapat diketahui V0Y per G. Waktu saat di titik puncak itu sama dengan V0Y per G. Lanjut, dapat kita temui Y max-nya karena kita mendapatkan waktu di saat titik puncak. Kita ketahui ketika berada di titik puncak, waktu di saat titik puncak kita dapat menjabarkan dari Y terlebih dahulu. Y sama dengan V0
Y kali T dikurang setengah G T kuadrat. Nah, T kuadrat ini akan kita substitusikan dari V0 Y per G. Ini juga V0 Y per G, sehingga kita mendapatkan Y max saat di titik puncak. Kita tulis V0 Y kali T nya kita gunakan T saat di titik puncak, V0 Y per G dikurang setengah dikali percepatan gravitasi, kemudian dikali T kuadrat V0 Y per G dikuadratkan. Kemudian kita kalikan V0 Y kali V0 Y sama dengan V0 Y kuadrat per G. Kemudian dikurang setengah dikali G. Lalu V0 Y dikuadratkan jadi V0 Y kuadrat. G dikuadratkan jadi G kuadrat. Nah, G dikali G dibagi G kuadrat bisa kita coret ini, sisa G biasa G1, sehingga V0 Y kuadrat per G dikurang setengah dikali V0 Y kuadrat per G. Terus di sini ya biar terlihat, V0 Y dikuadratkan per G dikurang setengah V0 Y kuadrat per G. Nah, dapat kita temukan jawabannya adalah setengah V0 Y kuadrat per G, atau V0 Y kuadrat dibagi 2G. Ini adalah Y max, ketinggian maksimum di saat titik puncak. Oke, selanjutnya kita akan menjabarkan dari jangkauan maksimum dan waktu maksimum. Kita akan membahas dari X max dan T max. Sebelumnya tadi kita mendapatkan X max yaitu sama dengan V0 Y kuadrat per 2G. Kemudian waktu saat di titik puncak itu sama dengan V0 Y per G. Kita akan menghitung dari T max yang berapa. T max yaitu adalah 2 kali dari waktu titik puncak. Ketika waktu itu naik itu sama dengan waktu kita turun, sehingga TP ini adalah 2 kalinya TP adalah waktu maksimum. Maka T max sama dengan 2 kali TP, karena setengah dan setengah, jadi 2 kali TP adalah waktu maksimum ketika benda mengalami gerak parabola dan jatuh kembali di permukaan bumi. 2 dikali V0 Y per G. T max sama dengan 2 V0 Y per G, waktu maksimum. Ketika kita sudah mendapatkan T max nya itu adalah 2 V0 Y per G, kita dapat mensubstitusikan ke dalam X max. X max itu kita berawal dari X, Vx kali T. Vx nya itu adalah V0 kali cos kali T, cos theta kali T. X sama dengan Vx kali T. Vx sama dengan V0 kali cos theta kali T. Kemudian X sama dengan X max maksimum adalah menggunakan waktu maksimum cos theta kali T max, karena yang kita cari adalah X max, sehingga waktu yang kita butuhkan adalah waktu maksimum. Dan X max sama dengan V0 kali cos theta dikali T max. T max nya adalah V0 Y per G.
kemudian V0 cos theta kali 2 V0 Y sama dengan V0 sin theta per G. Dapat kita ketahui 2 V0 kali V0 sama dengan V0 kuadrat cos theta dan sin theta per G. Maka X maksnya adalah 2 V0 Y kuadrat sin theta cos theta per G. Maka ini adalah jangkauan maksimum untuk mencari jangkauan maksimumnya, 2 kali V0 kuadrat dikali sin theta cos theta per G. Setelah kita mempelajari gerak parabola secara matematis, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Oke, dapat kita lihat soalnya. Sebuah bola ditendang dengan membentuk sudut 37 derajat dengan kecepatan 20 meter per second. Berapakah ketinggian maksimumnya? Nah, kita tahu ketinggian maksimum itu adalah Y max. Sebelum kita jawab Y max, kita harus cari tahu dulu berapa V0 Y-nya. V0 Y sama dengan V0 dikali sin theta. V0 Y-nya kita masukkan V0 sebesar 20 meter per second dikali sin theta sin 37 derajat. Besarnya 0,6. 20 dikali 0,6. Jawabannya 12 meter per second. Itu adalah jawaban V0 Y. Kemudian kita jawab lagi Y max-nya, ketinggian dari bola yang sampai di puncak. Nah, Y max-nya kita dapat masukkan V0 Y dikuadratkan dibagi 2Y. Y-nya adalah percepatan. Kemudian tadi kita dapatkan V0 Y sebesar 12 kuadrat dibagi 2 dikali G, kecepatan sebesar 9,8 meter per second. Kemudian kita gunakan sebesar 7,34 meter. Nah, itu adalah ketinggian maksimum dari bola ketika ditendang sebesar 20 meter per second dan membentuk sudut. Setelah kita mempelajari gerak parabola, kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini. Ketika sebuah benda dilemparkan menuju titik maksimum, benda tersebut akan jatuh kembali ke titik nol. Begitu juga manusia. Ketika kita menanjak menuju titik maksimum, kita tidak akan abadi di titik maksimum itu, akan kembali lagi ke titik nol. Jangan pernah merasa sombong karena yang tinggi hanyalah Allah SWT. Tetap semangat, tetap belajar, tetap semangat dalam belajar fisika. Belajar fisika asikin aja.